Kita langsung ke top topik yang pertama, pemirsa. Disperindak Kop Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggelar sidak terkait dengan peredaran beras oplosan di sejumlah toko beras. Sementara Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur menemukan adanya praktik kecurangan dalam proses distribusi beras kemasan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM atau Disperindak Kop Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat perketat penjualan beras di sejumlah pasar tradisional. Sidak dilakukan di sejumlah toko beras dengan melakukan pemeriksaan mulai dari kualitas, kemasan, dan takaran timbangan beras. Hasil sidak tidak ditemukan adanya pelanggaran. Menurut pedagang, beras yang dijual adalah beras jenis premium dan medium yang diproduksi dari penggilingan padi lokal setempat. Pedagang tidak berani menjual beras dari luar daerah yang tidak diketahui produsennya. Di tempat lain, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap praktik kecurangan dalam distribusi beras kemasan. Beras kualitas medium diduga dikemas dan dijual dengan label premium. Kasus terungkap usai adanya temuan dugaan penjualan beras yang tidak sesuai dengan mutu di gudang milik CVSD di Balikpapan. Hasil uji laboratorium juga mengungkap berbagai ketidaksesuaian mutu terlihat dari kualitas butir beras. Dalam kasus ini polisi sudah memeriksa 6 saksi, mulai dari pelapor maupun dari pelaku usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari dan penyidikan terkait dengan Tak hanya konsumen yang dirugikan, penjual beras juga terpengaruh terhadap temuan beras yang tidak sesuai standar dan mutu. Seperti di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, penjual beras mengaku penjualan mereka turun 20 hingga 30%. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat juga turun. Berikut liputan Fatma Ayu dan juru kamera Firman Adfriana. Kemarin Satgas Pangan Polda Metro Jaya melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, di mana ada 5 sampel beras yang sudah dibawa dan nantinya akan dimasukkan ke laboratorium, dan 2 hari atau 3 hari kemudian Polda Metro Jaya akan merilis beras-beras yang sudah diinspeksi. Nah, inspeksi ini merupakan salah satu bentuk pengawasan dari Polda Metro Jaya terkait dengan adanya temuan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ada 212 merek yang sudah diperiksa dan diduga ini menyalahi aturan baku mutu dan juga standar dari beras itu sendiri. Saya ingin bertanya kepada salah satu penjaga toko atau juga karyawan atau pegawai toko yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang. Baik Pak, dengan Pak Joko, ya. Mentan telah menerbitkan adanya 212 merek yang diduga menyalahi aturan dan juga oplosan begitu. Bagaimana dengan pengawasan yang ada di toko ini, Pak? Di sini kita selama ini emang kita jual apa adanya sesuai dengan apa yang dari pabriknya itu 50 kilo. Dan kita juga tidak jual kemasan 5 kilo apa 10 kilo atau 20 kilo seperti yang diisukan. Pak, saya mendengar bahwa dengan adanya pemberitaan oplosan yang ada di tingkat produsen, lalu juga baku mutunya tidak sesuai begitu. Apakah ini juga terpengaruh penjualannya di tingkat penjual sendiri di toko ini, Pak? Terpengaruh, Mbak. Lumayan signifikan lah berpengaruh semenjak adanya pemberitaan seperti itu. Dan saya juga nanya kepada pembeli itu gimana ini semenjak pemberitaan itu sepi katanya. Ya seandainya mereka sepi ya otomatis kita di sini juga terpengaruh dampaknya sepi gitu. Terkait dengan penurunan penjualan lalu juga dengan masalah ini adanya inspeksi dan lain sebagainya, apa harapan dari penjual sendiri agar penjualan beras ini juga bisa naik kembali, normal kembali, dan masyarakat juga tidak dirugikan? Ya harapannya semoga masalah ini cepat selesai, cepat tuntas dan tidak berlarut-larut. Soalnya ini dampaknya berpengaruh kasihan kepada konsumen kita gitu kan. Terima kasih Pak Joko untuk informasinya.
Ya, itu tadi pemirsa wawancara kami dengan salah satu pegawai toko beras yang ada di sini. Memang betul tidak hanya konsumen saja yang terpengaruh atau merasa dirugikan, tapi penjual beras ini juga dirugikan dengan adanya oknum-oknum nakal dan tidak sesuai standar maupun mutu dari beras itu sendiri. Semoga dengan adanya inspeksi maupun tindak cepat dari pemerintah maupun instansi terkait ini bisa segera mungkin menyelesaikan permasalahan mutu beras yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Fitman Afriana, Metro TV. Harga beras mahal namun tidak diimbangi dengan kualitas yang baik memicu keluhan masyarakat. Masyarakat meminta agar pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi masalah beras. Nggak turun-turun. Harusnya kan turun, mahal terus, naik tiap hari. Yang bapak beli berapa harganya? Hah? Yang tadi bapak beli berapa harganya? 670 berapa tadi? 679. Biasanya berapa yang bapak beli? Biasanya kan kalau zaman dulu kan 630, paling enggak 634. Sekarang mahal semua beras. Saya biasanya sih di warung habis beli ini nggak beli habis mahal, udah gitu jelek lagi. Yang ibu beli berapa harga ibu biasanya? Biasanya paling juga 64, sekarang udah hampir 700. Seharusnya mah jangan naik dulu ya, soalnya barang lain juga pada naik. Beras naik, kasihan masyarakat. Banyak yang beli cuma bisanya beli setengah liter mas, kasihan. Enggak kita kasih kasihan, kita untungnya tipis banget. Iya bagaimana ya. Kalau bisa nih jangan naiknya jangan banyak-banyak. Udah gitu sekarang suka nemuin beras yang hancur. Kadang-kadang sampelnya bagus pas yang PDT di rumah. Kok ini rada hancur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.